Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Kita melanjutkan pembacaan pembelajaran kita dari kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Berbahagialah kita yang sudah mendengar dan menyimpan firman ini dalam hati kita, terlebih kita yang menghayati dan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam 3 ayat ini kita mendapatkan pengertian yang mendasar tentang kehidupan manusia dan situasi yang dihadapi manusia, terutama orang-orang Israel yang ada di Mesir. Sekuat apapun dan sehebat apapun manusia, posisinya setinggi apapun, pada akhirnya tiap orang akan mengalami kematian. Karena memang itulah akibat keberdosaan manusia. Firaun yang memulai perbudakan itu mengalami kematian. Bukan berarti sistem perbudakan berhenti juga bersamaan dengan kematian Firaun. Karena sistem perbudakan dilanjutkan dengan perbudakan-perbudakan lagi oleh Firaun yang baru. Dan ini yang terjadi di dalam zaman di mana Mesir menggunakan sistem perbudakan untuk membangun negerinya. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Dan fakta adanya perbudakan itulah yang kita lihat saat ini, yang dapat kita saksikan sebagai monumen, piramida, dan bangunan-bangunan yang lain. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel pada zaman itu? Keadaan mereka memang sudah sangat miris dan menyedihkan. Karena orang-orang Israel ini bukan hanya diperbudak, tapi mengalami penderitaan yang sungguh sangat menakutkan. Selain itu, pengaruh terhadap kehidupan mereka, kepercayaan mereka, keagamaan mereka sangat besar. Mereka diperkenalkan kepada penyembahan berhala, penyembahan kepada Firaun, penyembahan kepada patung-patung, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi mereka ikut dilibatkan atau terpaksa terlibat di dalam ibadah-ibadah kekafiran dari bangsa Mesir pada zaman itu. Sehingga seluruh kehidupan dari bangsa Israel ini benar-benar diperbudak. Dan ini sungguh menakutkan. Sebagai sesama manusia yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya menyembah yang benar, berkarya dengan bebas dan bertanggung jawab, tidak dapat dinikmati oleh orang-orang Israel. Kondisi ini memuncak, dan itu akhirnya mendorong setiap orang Israel berteriak, berseru, meminta pertolongan belas kasihan dari Tuhan Allah. Itu bisa terjadi juga dalam kehidupan kita saat ini. Karena begitu tidak berdayanya kita menghadapi sistem perbudakan di abad 21 ini, dan tidak mampunya kita menghadapi penguasa, pengusaha, orang-orang yang memiliki otoritas itu, sehingga cara yang paling mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang percaya di zaman itu dan zaman ini sama, yaitu berteriak, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan Allah. Karena kepada siapa lagi kita mengadu di tengah-tengah tekanan yang begitu rupa, yang membuat kita putus asa, frustasi, dan bahkan bisa membuat kita melakukan tindakan yang tidak bermoral, tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dapat dimaklumi, doa-doa kita itu seringkali diawali dengan suatu kondisi kita yang memang tidak berdaya. Walaupun seharusnya ketika kita senang atau penuh kebahagiaan, ketika kita berhasil atau penuh kesuksesan, sewajarnya lah kita tetap berdoa mengandalkan Tuhan.
Karena segala kebaikan berasal dari Tuhan. Namun cenderungnya kita kalau mengalami tekanan yang begitu rupa, dari mulai putus asa, frustasi, sampai mau mengakhiri hidup kita sendiri, disitulah titik nol. Kita berteriak meminta pertolongan Tuhan. Dan itu adalah sebuah kewajaran. Yang kita syukuri dari teks ayat yang kita baca ini, kita menemukan suatu perjumpaan yang baik, bahwa orang-orang Israel ini tidak berdoa kepada dewa-dewa orang-orang Mesir pada zaman itu. Tidak berteriak kepada sesembahan orang-orang Mesir, tapi berdoa kepada Tuhan Allah, yang mana mereka masih mengingat apa yang diceritakan orang tua mereka, keluarga mereka, bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta, yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Kepada dialah mereka berdoa. Kepada Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang mereka. Kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, itulah mereka berteriak. Padahal banyak dewa-dewa di sana. Tapi dewa-dewa itu berpihak kepada Mesir. Sesembahan-sesembahan orang-orang kafir itu. Orang-orang penyembah berhala itu. Kaum pagan itu. Mereka percaya hanya kepada Tuhan yang berjanji. Dan apa yang dinyatakan Tuhan ketika mereka berteriak dengan keluh kesah mereka. Dengan situasi dan kondisi mereka yang sangat mengenaskan itu. Diperkirakan bangsa ini diperbudak sejak kematian Yusuf dan saudara-saudaranya 400 tahun diperbudak. Itu suatu masa yang cukup panjang. Bisa dikatakan lebih kurang 10 generasi. Setidaknya bisa sampai 12 generasi. Anak, cucu, cicit, buyut, berurutan, mereka diperbudak. Mereka mengabdi kepada Mesir dan dewa-dewa mereka, dan mereka tidak punya kebebasan untuk menikmati hidup, bahkan tidak punya kebebasan untuk kembali ke tanah perjanjian. Ini menjadi puncak yang sungguh sangat diharapkan pertolongan dari Tuhan. Dan pada momen itulah, genap waktunya, Tuhan di surga menyatakan kembali apa yang dirancangnya, yaitu perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. 2 perjanjian isinya di sana, yaitu tanah perjanjian menjadi tempat tinggal kehidupan orang-orang Israel di seluruh tanah Kanaan, dari utara, selatan, barat, timur. Ini menjadi tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ini hal yang penting. Yang kedua adalah bahwa melalui keturunan Israel ini, orang-orang yang ada di sekitar Israel dan seluruh dunia mendapatkan berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. Dan Tuhan pasti mengingat perjanjiannya. Namun, genap waktunya setelah 400 tahun, mereka berada di dalam perbudakan. Seperti yang pernah dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan mengalami suatu masa yang panjang, yaitu masa perbudakan. Dan setelah itu akan dilepaskan, dibebaskan, dan masuk ke tanah perjanjian, menikmati madu dan susu dengan segala kegemilangannya. Itu menjadi sebuah momen yang penting untuk diingat. Apakah orang-orang Israel yang ada di Mesir itu mengetahui, mengerti apa yang dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub? Besar kemungkinan mereka tahu dan mengerti. Terlebih mungkin saja mereka menggali temukan kisah-kisah yang mereka dengar dan mereka terima dari ayah mereka, nenek mereka, buyut mereka, dan seterusnya. Dan mereka berdoa, sekitar 2 juta orang itu, meminta belas kasihan Tuhan
Dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Karena sudah genap waktunya. Bagi kita, itu perjalanan yang panjang. Belum ada satu bangsa di seluruh jagat raya ini, di bumi ini, yang pernah diperbudak bangsa lain sepanjang lama waktu 400 tahun. Belum pernah ada. Dan yang mengherankan, diperbudaknya bukan di negerinya, tapi di negeri orang lain. Ini pembelajaran bagi kita. Adalah sangat miris dan sangat menyedihkan kalau di negeri kita sendiri, ada bangsa kita sendiri yang memperbudak anak-anak bangsanya. Ini sangat menyedihkan sekali. Dan itu membuat Tuhan marah dan murka terhadap bangsa yang memperbudak bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri. Dan itu yang terjadi. Apakah di negeri Bapak Ibu Saudara, kehidupan sudah sejahtera? Kehidupan sudah adil? Kalau belum, penguasa, pengusaha, orang-orang hebat, mereka masih menggunakan sistem perbudakan. Atas nama apapun namanya, tetap kalau belum ada kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang, bagi penduduk sebuah negeri, maka sesungguhnya bangsa memperbudak bangsanya sendiri. Dan pastilah tidak ada kemajuan kehidupan kalau tidak ada mengalami suatu pertobatan tuntas. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Melihat dan memperhatikan. Dua hal yang sangat perlu untuk kita renungkan. Ada orang yang berhenti hanya melihat. Melihat kesusahan orang lain, tapi tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan orang lain. Ada orang yang memperhatikan orang lain, tapi sesungguhnya tidak melihat apa yang diperlukan orang itu. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang melihat dan memperhatikan. Kalau Tuhan melihat, berarti dia melihat utuh. Melihat utuh, bukan sebagian-sebagian, supaya memang jelas apa persoalannya yang paling esensial. Kalau kita seringkali melihat, itu kadang-kadang hanya sebagian kecil saja. Lalu mengambil satu tindakan yang sebenarnya justru menimbulkan permasalahan baru. Lihatlah persoalan kehidupan manusia dan orang-orang yang ada, yang kita tahu secara utuh apa sesungguhnya yang dibutuhkan dan diperlukan manusia. Sama dengan kita saat ini. Lihat, itu bukan sekedar saya tahu, saya memahaminya sedalam-dalam. Yang kedua adalah perhatian. Perhatian itu lebih dari sekedar saya simpati. Saya dapat memberikan sumbangsi. Tapi perhatian berarti saya ikut hadir dalam kesulitan, kesusahan mereka. Itu perhatian. Saya mendampingi kesulitan bangsa ini. Dan ingin membawa bangsa ini kembali kepada tanah perjanjian. Itu yang perlu kita renungkan. Apakah kita ketika melihat dan memperhatikan orang lain yang mengalami kesulitan, kita benar-benar ingin membawa orang itu terlepas, bebas dari kesulitan? Atau hanya melihat dan membiarkan, lalu merasa diri yang paling diberkati? 3 ayat ini menjadi pembelajaran bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar tahu, melihat. Bukan hanya sekedar simpati, menyadari tentang kebutuhan orang lain. Tapi ikut merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain. Ikut terlibat di dalam hal itu dan memberikan solusi. Bukan berapa banyak, bukan berapa besar, bukan berapa sering, tapi tepatkah yang kita kerjakan? Tepatkah yang kita lakukan? Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sama-sama dibangunkan kembali untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama kita, seperti Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.